Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang berbahagia dan khususnya anak-anakku peserta didik SMPT Rodatul Jannah Cilegon yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan nasihat buat saya sendiri dan juga untuk anak-anakku sekalian. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berpesan khususnya untuk para pemuda, para generasi muda Islam dalam sebuah syairnya. Yang pertama, Imam Syafi'i beliau berpesan, ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rohatin fada'il autona waqtarib. Tidak ada kata diam di tempat bagi seorang pemuda yang memiliki akal dan memiliki adab. Tidak ada kata istirahat. Fada'il auton, tinggalkanlah, bergeraklah dari tempat tinggalmu dan beraktivitaslah. Kemudian pesan berikutnya, safir tajid iwadon aman tufarikhu, maka bepergianlah, tinggalkanlah tempat tinggalmu. Ini sebuah perintah untuk belajar, meninggalkan rumah, untuk kuliah, untuk senantiasa menuntut ilmu, bahkan bekerja, bahkan untuk hijrah dan sebagainya. One shop fa inna lalidzal aisi finasobi. Dan beraktivitaslah, memilikilah kegiatan, karena sesungguhnya nikmatnya hidup yaitu ketika kita beraktivitas dan memiliki kegiatan. Kemudian Imam Syafi'i membuat sebuah analogi bagaimana seorang pemuda ini diumpamakan sebagai air. Ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Kata beliau, saya melihat air yang berhenti itu akan merusak. Nah, air ini sebagai analogi seorang pemuda yang memiliki kreativitas, yang memiliki kemampuan, tapi kalau hanya diam, maka air itu akan rusak. Maka pemuda itu akan rusak. Mungkin akan terbawa angan-angan yang negatif, justru tidak produktif dan akan menjadi hal yang kurang baik. Insala toba wa ilam yajri lam yatib. Maka ibarat air tadi, ketika air itu mengalir, maka air itu akan menjadi bagus. Wa ilam yajri, tapi kalau tidak mengalir, maka air itu akan menjadi tidak baik. Ya, kita mengenal ya istilah air yang nyata, air kolam ataupun air yang ada di ember, di belanga atau di empang. Air yang diam itu lama-lama akan berubah warnanya, baunya, bahkan akan menjadi air yang kurang baik. Tapi sebaliknya, di pegunungan kita lihat air yang mengalir, yang kecil, tapi kalau mengalir terus, ya inilah perumpamaan pemuda. Walaupun punya aktivitas kecil tapi senantiasa kontinu, insya Allah akan lebih baik daripada pemuda itu diam. Kemudian seorang pemuda diperumpamakan lagi sebagai singa. Singa ini identik dengan sesuatu yang memiliki kelebihan dari yang lain. Bahkan singa diumpamakan sebagai raja hutan. Wal asadu laula firaqul ghabi maftarosat. Ibarat singa, seandainya singa itu tidak meninggalkan sarangnya, tidak meninggalkan semak-semaknya, maka singa itu tidak akan dikatakan sebagai singa yang buas, singa yang menakutkan. Singa akan dikatakan sebagai singa yang hebat ketika singa itu meninggalkan sarangnya, keluar. Nah, sebagai pemuda juga begitu. Pemuda yang hebat namun diam saja, tidak pernah mengeksploitasi, tidak pernah mengeksplor kemampuannya, maka tidak ada hal-hal yang bisa dilihat orang lain dan tidak ada kejayaan dalam pemuda itu. Kemudian diumpamakan juga yang berikutnya, seorang pemuda ibarat anak panah. Sebagus apapun anak panah yang ada ataupun yang dipegang oleh seorang pemanah, tidak memiliki nilai apa-apa kecuali setelah anak panah itu melesat, meninggalkan busur panahnya. Wasahmu laulal firaqul qausi lam yusib. Dan anak panah jika belum meninggalkan busur, maka belum dikatakan anak panah yang tepat atau yang mengenai target atau sasaran. Nah,
Dalam pesan-pesan Imam Syafi'i ini, khususnya untuk generasi muda, mari kita jangan banyak diam, melamun apalagi hanya berhayal dan sebagainya, justru akan menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif. Banyak timbulnya niat-niat kejahatan, perilaku-perilaku nggak baik itu hanya karena banyak diam. Taharoku fa'ina fil harokati barokah. Beraktivitaslah, bergeraklah, karena sesungguhnya di dalam gerakan itu ada barokahnya. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.